Tim 8 KKP luncurkan aplikasi untuk relawan dan pendukung Anies. Jokowi ancam tutup industri jika tak pasang skruber. Resmi berdamai Anwar Abbas jenguk Panji Gumilang. Anggota Densus 88 diganjar hukuman seumur hidup. Tim 8 Koalisi Perubahan Baca Pres Anies Baswedan mengeluarkan terobosan berupa aplikasi Anies. Sebuah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan komunikasi antara Anies dengan para relawannya. Juga sebagai database untuk Anies. Anies akan diberikan akun dan dikasih database sehingga tahu berapa anggota relawan, lalu bagaimana gagasan Anies bisa sampai ke relawan. Kata manajer tim Anies Apps, Iving A. Shefni, dia juga berharap aplikasi ini bisa berjalan efektif sebagai wadah komunikasi para relawan dengan Anies. Ada 2 orang yang membuat aplikasi yang dihadiahkan untuk Anies dan relawan. 2 orang itu bukan relawan. Dia hanya ingin perubahan kemudian bikin aplikasi tersebut terus dihadiahkan buat Anies dan relawan, ucap Iving. Dengan Anies aplikasi, komunikasi yang efektif dan sinergi antara Anies Baswedan, relawan dan pendukungnya dapat terwujud imbuhnya. Komedian Komeng menjadi caleg untuk DPD Jawa Barat. Keputusan Komeng bisa dibilang beda dari artis lain yang gabung dengan partai politik dan maju menjadi caleg DPR RI atau DPRD. Komeng menjelaskan alasan dirinya lebih memilih maju ke DPD dan tidak gabung partai politik. Sang Komeng mengatakan dirinya hanya ingin bergerak untuk sesuatu yang memang dia kuasai. Jadi mungkin kalau dari DPD saya bisa langsung dengan diri sendiri, tidak ada kepentingan partai, bukan petugas anulah, saya tetap bergerak di apa yang saya tahu, katanya. Paling gak Jawa Barat dulu ya, semua akan saya hidupkan seniman-senimannya untuk menghiburkan masyarakat. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi bahkan menutup industri yang menyebabkan polusi dan tidak mau menaati aturan. Jokowi mengatakan, industri yang kedapatan mengakibatkan polusi harus melakukan perbaikan dan memasang skruber jika tidak ingin disanksi. Sanksi pasti dan bisa ditutup. Saya kemarin di rapat sudah saya sampaikan kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang skruber, tegas untuk ini, kata Jokowi. Jokowi menuturkan sanksi tegas harus dijatuhkan karena polusi berdampak pada kesehatan masyarakat yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Karena harga kesehatan yang harus kita bayar itu mahal sekali, ujar dia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan, pemerintah akan terus mengawasi emisi yang dihasilkan oleh industri, pembangkit listrik hingga sepeda motor dan mobil. Di samping itu, Jokowi juga mengajak masyarakat ikut mengatasi polusi dengan menggunakan transportasi publik atau kendaraan listrik, menanam pohon di kantor-kantor dan melakukan bekerja dari rumah atau WFH. Setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah jatang selama 2 periode atau 10 tahun, Ganjar Pranowo akan mengakhiri masa kepemimpinannya pekan depan. Gubernur berambut putih itu sengaja mengundang puluhan wartawan ke rumah dinasnya di Puri Gede, Semarang untuk berpamitan. Selasa 29 Agustus 2023, Ganjar menyampaikan terima kasih atas seluruh pemberitaan selama ini. Ia menilai berita yang ditulis wartawan itu penting mengimbangi antara berita baik dan buruk. Saya menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Saya hakul yakin kalau media tidak akan putus hubungan dengan saya, malah tambah hari tambah ramai, katanya. Dia pun meminta maaf bila selama 10 tahun memimpin Jateng ada yang tidak pantas dan tidak pas, baik dalam komunikasi, bergaul, statement dan sebagainya. Kami minta pamit karena pada tanggal 5 nanti kami selesai, sehingga ini waktunya berkemas, waktunya sekarang cari kardus untuk pengumpulan barang-barang dan packing, ungkapnya. Pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata terhadap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas. Alhamdulillah beliau memberikan kuasa pada kami untuk menyampaikan gugatan ini dicabut. Ini dari pendalaman ini, satu antara kedua tokoh ini adalah saling maaf-maafkan, ujar kuasa hukum Panji, Ali Saifuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu 30 Agustus. Anwar Abbas juga menyampaikan bahwa gugatan tersebut telah dicabut melalui kuasa hukum Panji. Syukur alhamdulillah dalam mediasi keempat ini Pak Panji Gumilang telah menyatakan sikap dan ketetapannya yang disampaikan lewat pengacara beliau karena beliau ada kendala teknis, kata Anwar.
Setelah sidang mediasi selesai, Anwar Abbas berniat mengunjungi Panji Gumilang di Rutan Mabes Polri. Karena beliau tidak bisa ke sini, maka menurut saya sebaiknya saya yang ke sana. Maka insya Allah hari ini juga barangkali saya akan pergi ke Mabes Polri karena beliau sudah menyatakan sikap dan pandangannya untuk berdamai. Budiman menegaskan keputusan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo merupakan tindakan yang keliru. Ya, itu keliru. Mungkin pendekatan populistik di 2014 cocok karena memang lawannya waktu itu Pak Prabowo itu agak-agak elitis sehingga mencari antitesisnya ya yang populis. Itu cocok makanya muncul Pak Jokowi, ujarnya. Menurut ex-ketua umum Partai Rakyat Demokratik tersebut, saat ini Ganjar merupakan pemimpin yang populis. Di poros yang lain, Anies Baswedan cenderung intelektualistik, sedangkan Prabowo berbeda dengan Pilpres 2014 kini tak elitis lagi. Atas sikapnya ini, Budiman merasa biasa saja diserang dengan julukan sebagai pembelot, kader-kader kaleng, atau bahkan celeng. Namun yang banyak orang tak tahu, ada beberapa kader PDI Perjuangan yang diam-diam mendukungnya. Terdakwa pembunuh sopir taksi online bernama Sony Rizal Taihitu dituntut penjara seumur hidup. Kejaksaan Negeri atau Kejari Depok di Pengadilan Negeri PN Kota Depok Rabu 30 Agustus 2023. JPU Kejari Kota Depok Tohom Hasiholan mengatakan alasan pertama yakni Haris merupakan anggota Polri yang seharusnya melindungi warga. Pertama, terdakwa Haris adalah anggota polisi aktif yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom masyarakat, tuturnya usai agenda sidang pembacaan tuntutan terhadap Haris. Alasan kedua, pembuatan terdakwa tergolong cukup sadis karena adanya 18 luka tusukan. Berdasarkan dua alasan ini, JPU Kejari Kota Depok menuntut Haris penjara seumur hidup.